Sequencing. Tujuan pembelajaran mahasiswa mampu mengkaji implikasi sequencing dan analisis homologi dalam kehidupan sehari-hari. Objek yang digunakan: 1 laptop, 2 handphone. Prosedur proyek: 1. Mencari dan mempelajari sumber materi tentang sequencing. 2. Melakukan pembuatan video mulai dari pembukaan hingga menjelaskan materi tentang sequencing. 3. Dilanjutkan dengan pengeditan video agar menarik. Materi singkat. Sequencing DNA adalah teknik untuk menentukan urutan basa nukleotida dalam suatu segmen molekul DNA dalam rangka mengurutkan keseluruhan genom. Dibutuhkan banyak eksperimen sequencing individu yang dilakukan dengan cara manual akan memakan waktu bertahun-tahun. Oleh karena itu, penggunaan teknologi sequencing otomatis menjadi sangat penting agar proyek genom dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih efisien dan realistis. Setelah urutan DNA berhasil ditentukan, langkah selanjutnya adalah menganalisis fungsi dari urutan tersebut melalui analisis homologi. Analisis ini didasarkan pada pencarian kesamaan urutan yang tidak mungkin muncul secara kebetulan, sehingga dapat disimpulkan bahwa urutan tersebut berasal dari nenek moyang yang sama. Identifikasi terhadap urutan homolog sangatlah membantu dalam memprediksi fungsi dari urutan DNA baru yang belum diketahui. Pembahasan. Teknik sequencing DNA merupakan metode untuk menentukan urutan basa nukleotida dalam suatu molekul DNA yang umumnya dilakukan dengan dua pendekatan utama, yaitu metode Maxam-Gilbert dengan metode Sanger. Metode Maxam-Gilbert bekerja dengan prinsip pemotongan DNA menggunakan bahan kimia yang menyerang basa tertentu seperti guanin, adenin, sitosin, dan timin. DNA yang telah diberi label kemudian diperlakukan dengan bahan kimia spesifik sehingga terjadi kerusakan terbatas pada posisi basa tertentu. Fragmen DNA yang terbentuk selanjutnya dipotong dan dipisahkan menggunakan elektroforesis gel, menghasilkan pola pita seperti tangga dan dapat dibaca untuk menentukan urutan basa. Meskipun metode ini cukup akurat, penggunaannya sangat terbatas karena prosedurnya rumit, hasilnya bisa ambigu serta melibatkan bahan kimia berbahaya dan radioaktif. Sebaliknya, metode Sanger merupakan teknik yang paling banyak digunakan karena lebih sederhana dan efisien. Metode ini memanfaatkan proses sintesis DNA oleh enzim DNA polimerase dan bantuan primer, namun ditambahkan di nukleotida atau di DNTP yang tidak memiliki gugus 3 aksen min OH. Ketika DNTP terinkorporasi, proses pemanjangan rantai DNA akan terhenti sehingga dihasilkan fragmen DNA dengan panjang yang bervariasi. Reaksi dilakukan dalam beberapa campuran dengan jenis DNTP berbeda sehingga setiap fragmen berhenti pada basa tertentu. Fragmen-fragmen ini kemudian dipisahkan menggunakan elektroforesis, di mana fragmen yang lebih pendek bergerak lebih cepat dibandingkan yang lebih panjang. Urutan DNA dapat ditentukan dengan membaca pola pita di bawah ke atas yang mempresentasikan urutan basa dari 5 aksen ke 3 aksen. Metode ini mampu menghasilkan pembacaan sekitar 300-400 basa dalam satu kali reaksi. Kedua metode tersebut memiliki kesamaan, yaitu menghasilkan fragmen DNA dengan titik akhir yang sama agar dapat dipisahkan berdasarkan ukuran melalui elektroforesis. Prinsip ini penting karena memungkinkan pemisahan fragmen secara akurat, sehingga urutan bahasa dapat ditentukan dengan benar. Setelah urutan DNA berhasil diperoleh, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis homologi untuk mengetahui kemungkinan fungsi dari urutan tersebut. Analisis ini didasarkan pada prinsip bahwa urutan DNA yang memiliki kemiripan tinggi kemungkinan berasal dari nenek moyang yang sama dan memiliki fungsi yang serupa. Salah satu metode yang paling umum digunakan adalah menggunakan program BLAST yang membandingkan urutan DNA atau protein dengan database seperti GenBank untuk mengemukakan kecocokan terbaik. Dengan demikian, hasil sequencing tidak hanya memberikan informasi urutan basa, tetapi juga dapat digunakan untuk memprediksi fungsi gen dan hubungan evolusionernya. Kesimpulan, sequencing DNA dapat dilakukan dengan metode Maxam-Gilbert atau Sanger. Namun metode Sanger lebih umum digunakan karena lebih akurat dan efisien. Setelah urutan DNA diperoleh, analisis homologi seperti BLAST digunakan untuk membandingkan urutan tersebut dengan database guna memprediksi fungsi berdasarkan
kesamaan evolusioner.